Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Alhamdulillah baik Pak Guru, semoga sehat juga. Amin. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih untuk kesediaannya hadir melanjutkan pelajaran kita di sela-sela kesibukan Ibu Bapak sekalian di masa liburan, masa kumpul bersama keluarga dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ini berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita kembali dipertemukan olehnya. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi panutan, contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu bapak sekalian, kita akan melanjutkan hari ini pelajaran kita yang sudah masuk ke pelajaran 9. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks pokok yang berkaitan dengan pelajaran ini. Dan kita juga sudah membahas satu kata yang penting untuk dikembangkan dalam pelajaran ini. Dan yang terbaru dari pelajaran kita sebelumnya adalah alhamdulillah kita bisa melangkah ke salah satu aspek dari tata bahasa, aturan yang ada dalam bahasa Arab, dan itu hanya ada dalam bahasa Arab, yaitu adanya maksud tertentu dari peletakan, pemilihan, atau penggunaan bunyi, kata kita, atau baris, atau ada harokat, atau syakal tertentu dalam bahasa Arab. Ketika yang digunakan adalah yang baris domah gitu, yang digunakan adalah yang kita sebut dengan fathah, yang kita sebut dengan kasroh. Dalam bahasa Arab itu mengindikasikan sesuatu, yaitu mengindikasikan posisi sebuah kata di dalam kalimat. Nah, itu artinya kemarin secara khusus kita sudah menyentuh lebih dalam level yang keempat dari 5 aspek yang menjadi target kita di dalam mempelajari bahasa Arab Qurani. Itu di samping kita menargetkan memahami arti, kita juga menargetkan memahami bentuk, memahami jenis, juga ada target kita bisa mengerti posisi suatu kata di dalam kalimat. Ya, kemudian yang kelima, targetnya adalah kita memahami kedalaman dan keindahan dari bahasa Al-Quran. Ya, maka itu untuk posisi kata kita bisa terbantukan dengan memperhatikan, mengamati baris syakal atau harokat sebuah kata. Itu akan kita dalami lebih lanjut nanti bersamaan dengan materi-materi yang lainnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke Tanmiyatul Mufradat, insya Allah. Ada beberapa kata penting yang akan menjadi bagian dari kajian kita pada siang hari ini. Dan untuk mengawali kegiatan baik kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memulai kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, pelajaran kita yang ke-9 judulnya adalah An-Nasr. An-Nasr, apa kemarin maknanya Bu Erna? Pertolongan. Ya, alhamdulillah. Bentuk berapa kemarin kata tersebut? Bentuk 3. Ya, baik. Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama untuk menjadi awal memudahkan kita memahami bagian-bagian yang lain. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa Jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, baik. Beberapa kata yang penting untuk diingat dan digunakan di dalam pelajaran kita ini. Yang pertama, tadi ada kata nasr ya, pertolongan. Ada kata al-fatah, kemenangan. Ya, kata al-fatah, ada kemenangan. Kalau sebelumnya al-fatah, ada makna apa sebelumnya di pelajaran kita yang lalu-lalu? Kata apa ya? Keberuntungan. Tiga huruf dasarnya apa ini? Tiga huruf dasarnya? Fataha. Ada fa, ada ta dan ha. Iya, bagus. Ada fa, ada ta, ada ha. Ya, yang sebelumnya kalau dalam bentuk sifatnya, bentuk 4 itu ada kata fatih, yang dalam pelajaran kelima al-fatihah. Gitu ya, pelajaran kita sudah. Ya. Ya. Kemudian berikutnya ada kata wa ro'aita. Lebih spesifiknya lagi kata ro'aita ya. Kata ro'aita ini Bu Erna yang punya sumbangsih dan peranan besar membantu kita untuk memahami kata ro'aita. Ada badan hisab dan badan ru'yat ya waktu itu yang menjadi penambah ya sebagai simpul-simpul pengingat kita. Kemudian berikutnya ada kata yadkhuluna, ya ini Bu Yanti ya. Bu Yanti yang berpikir keras apa ya? Apakah sudah titik-titik waktu gitu ya? Tuh, pasti datang. Masuk waktu. Ada masuk waktu. Ada masuk ya. Kemudian afwajan. Nah, ini afwajan nih kalau kata Bu Usi ini maksain betul itu. Wajan ditaruh segala. Wajan dikumpulin, jadi ombak, jadi gelombang, jadi berame-rame, jadi berduyun-duyun. Itu dia kata yang kemarin menjadi perhatian ya, karena luput dari pemahaman kita sebelumnya. Sedangkan yang lain insya Allah sudah dipahami, termasuk di dalamnya adalah penggunaan kana ya sebagai bagian dari penegasan. Ketika berkaitan dengan sifat, kemudian ada tawwaba sebagai sifat untuk Allah yaitu menerima taubat. Nah, setelah itu kita sudah memahami beberapa kata ya, beberapa kata untuk dikembangkan lebih lanjut. Di antara yang kita pelajari pada pelajaran ini adalah ungkapan yang maknanya mengalami perkembangan ketika kata itu diikuti oleh kata tertentu, bergandeng dengan kata tertentu. Yang kita maksudkan pada saat itu adalah ada kata ja'a dan ada kata ja'abi yang mengalami perubahan makna sebelum ada bi dan setelah ada bi. Itu dia kemarin sekilas kita bahas, Ibu Bapak sekalian, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan lanjutkan tanmiyatul mufrodat kita dengan ungkapan yang kita ambil ya, terambil dari idza jaa nasrullah. Ya, alhamdulillah dengan modal penciri khusus ya, penciri umum yang penciri dasar yang sudah kita pelajari, kita sudah mengenali bahwa nasr itu adalah bentuk 3. Apa namanya? Bentuk 3 itu? Nasr. Kata kerja yang Masdar ya. Ya, kata kerja itu masdar, kata kerja yang dibendakan. Nasr, pencirinya itu jelas. Lalu bentuk madinnya apa? Inilah yang akan kita pelajari berikutnya. Apa bentuk madinnya? Nasoro. Nasoro.
Iya, berikutnya. Lalu mudhari'nya apa? Yang Yansuru. suruh. Iya. Oke. Yang suruh. Kemudian berikutnya bentuk masdarnya. Nasr. Nasr. Iya, nasr. Nasron. Iya. Kemudian berikutnya bentuk sifatnya, bentuk empatnya. Nasir. Nasir. Bisa juga. Nasir. Nasir. Lalu bentuk amernya. Unsur. Iya, baik. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, hari ini kita akan masuk ke, coba kita melangkah ke level 5 sedikit ya. Level dikit aja. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Nah, modalnya apa? Coba berdasarkan makna dasar dan makna bentuk. Kalau kita artikan, maka nasoro maknanya apa? Nasoro penolong. Ya, penolong. Kok bisa gitu? Nasoro bermakna penolong itu bagaimana cara menjelaskannya? Orang Kristen ya, Nasrani ya, Nasoro itu Nasrani kan ya? Ini kelihatannya udah ini nih, sibuk dengan imajinasi, dengan ya, aktivitas masing-masing. Saya ulangi lagi ya panduannya, saya ulangi lagi pemanduannya. Itu ya, berdasarkan pemahaman kita terhadap apa? Terhadap makna dasar dan makna bentuk. Nah, ingat ya, itu tuh ininya. Jangan kemana-mana, nanti kalau kemana-mana susah nyarinya, nggak kebagian nasi kotak nanti. Kalau kemana-mana. Nasi kotak. Tahu isi nasi kotaknya apa? Isinya kopi. Nasi kotak isinya kopi. Kita ulang lagi tadi ya. Berdasarkan pemahaman terhadap makna dasar dan makna bentuk, maka kata nasoro artinya apa? Tolong. Telah menolong. Telah menolong. Telah menolong. Gitu. Kan? Oke. Telah menolong. Telah menolong. Iya, telah menolong. Iya, nah itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Kalau tadi jadi Kristen itu kan jauh banget, kita belum ke sana, udah aja ke orang Kristen jauh. Iya, ke Nasrani itu jauh itu jauh, mainnya udah kejauhan mainnya. Ya, kalau tadi yang mengatakan penolong itu dari mana itu? Nasoro dimaknai penolong bagaimana? Penolong itu pelaku ya, pelaku penolong. Bukan salah. Itu, masih ya. ingat dari kali. Itu ya. Nasoro. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk sampai ke level 5 sedikit ya, sedikit aja. Yang suruh apa maknanya? Dia akan menolong. Akan menolong. Ya, oke, bagus. Dia akan menolong. Berikutnya, nasr. Nasr, pertolongan. Pertolong. Ya, bagus. Nah, berikutnya, nasir. Nasir yang menolong. Iya. Atau penolong. Bagus. Penolong. Iya, Penolong. bagus. Atau Ya. Yang menolong atau penolong. Iya, bagus. Berikutnya, nasir. 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 Ada panjang. Tolonglah. Nasir. Nasir. Tolonglah. Tolonglah. Penolong Bagus. juga, penolong Yang juga. masuk ya, yang Penolong. masuk Yang usulannya menolong. adalah tolonglah. Oke, berikutnya. Siapa Yang lagi menolong. yang punya ide? Nasir, maknanya apa? Pertolongan, bagus. Tadi tolonglah, kemudian yang kedua pertolongan. Yang lain, nasir, apa maknanya? Penolong. Yang menolong. Ya, bagus. Sudah ada 3 usulan yang masuk. Yang lain, apa makna nasir? Nasir. Saya tulis ya, supaya kita tidak kehilangan jejak. Pertama tadi, tolonglah. Yang kedua adalah pertolongan. Yang ketiga adalah penolong. Kemudian berikutnya yang
menolong. Silakan kalau ada usulan lain, monggo. Kan belalah adalah belalah. Salah. Oleh Kami menolong. belalah. Oke, bagus. Iya. Kami menolong. Silakan. Pembela. Bagus. Pembela. Silakan. Masukkan terus seluruh usulan yang ada dalam pikiran sehingga nanti akan berubah menjadi pengetahuan. Silakan. Ya. Belalah. Belalah. Pembela. Oh. Belalah. Masih ada? Sudah sama. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan menunjukkan betapa dinamisnya kita ya. Satu guru belum tentu satu ilmu. Orang saya gurunya bukan cuman beliau katanya. Ya guru saya kan banyak yang lain gitu. Mari kita lihat ya. Yang pertama ya, mohon ya ibu-ibu, bapak sekalian menyadari keberadaan kita di sini bahwa semua orang punya arti penting untuk membangun pemahaman. Karena itu semua yang tadi sudah ikut serta berpikir dan memberikan usulan, suaranya penting. Suaranya penting untuk kita dengarkan. Yang pertama ini ya, mudah-mudahan ibu bapak sekalian tidak lupa diri ya, tidak lupa juga dengan usulannya maksudnya. Yang tadi menduga bahwa nausir maknanya tolonglah, itu ilmunya apa? Nasir. Yang tadi yang mengatakan tolonglah atau mirip dengan tolonglah di sinilah belalah. Itu ilmunya apa yang dipakai sehingga muncul ada lahnya? Oh, itu tadi pakai ya dikira pakai yang nasir. Saya salah pengertian Pak Guru, ternyata nasir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bisa kok ikut menyesuaikan dengan apa yang Ibu pikirkan. Ibu mengira bahwa yang bermakna tolonglah kata yang mana, Bu? Di atas. Oke, oke boleh. Maka sama aja. Sama aja saya. Aja ya. Ya, sama aja, saya juga akan nanya begitu. Apa pemahaman yang dipakai sehingga kata nausir dipahami dengan arti tolonglah dengan ada lahnya. Nah, gitu tuh. Dengan ada lahnya. Apa ilmunya sehingga kata nasir melahirkan ada pemahaman lah. Perintah dia. Perintah. Ibu, Ya. ilmu yang Ibu pelajari di kita ya. Ya di kita ya. Kalau di tempat lain kan beda, nggak apa-apa ya. Ilmu yang Ibu pelajari di kita, bentuk perintah itu bentuk berapa, Bu? 5. Iya. Boleh kita berdiskusi dengan Bu Usi dulu sehingga tuntas ini ikatan janji Ya. dan pikiran Ya, serta harusnya hati bentuk ini. 5. Saya kebalik Pak Guru, bentuk 5, tapi kira jadi sifat ya. Jadi harusnya dia sifat bentuk 4, baru bentuk 5 perintah. Kebalik. Apa Bu jawabannya yang Ibu pelajari bersama dengan kami di sini? Kalau ya, perintah itu ada di bentuk berapa? bentuk 5. Ibu tadi apakah tidak terlihat ada angka 4 di atas kata nausir? Ya, terburu-buru Pak Guru. Oke, baik. Sehingga saya positive thinking saja. Bisa jadi Ibu bukan karena ngelihat angka 4-nya. Bisa jadi karena Ibu melihat ada penciri perintah di kata nasir. Apa begitu, Ibu? Iya, saya ada alifnya. Iya, bagus. Yang Ibu pelajari bersama kami, ya, kalau untuk perintah itu ya,
kemudian dicirikan dengan alif yang Ibu pelajari bersama kami di sini, alifnya itu di urutan pertama apa urutan kedua? Urutan pertama. Kalau di sini Ibu melihatnya dia ada di urutan keberapa? Kedua. Nah, makanya saya kan bisa kebayang ya, kalau dari 25 butir soal itu, ada yang merasakan saya udah jawab dengan betul semua, Pak Guru. Tapi kok nggak betul semua. Salah. Bisa jadi karena begini persoalan. Iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang mari kita lihat yang memahami bahwa nasir ya, nasir ini bermakna pertolongan. Nah, apa ilmu yang dipahami, yang digunakan untuk memahami bahwa kata nasir bermakna pertolongan? Ya, bagaimana? Apa ilmu yang digunakan sehingga menduga nasir bermakna pertolongan? Harusnya pertolongan yang bentuk 3, Pak Guru. Oke. Terus tadi kalau nasir diduga bermakna pertolongan apa? Kalau nasir? Bisa jadi ya, bisa jadi bahwa kita karena keseringan memahami bahwa yang merupakan bentuk sifat itu adalah nasir ya, polanya nasir, ada alif urutan kedua naik turun, bisa jadi kemudian tidak cepat menyesuaikan bahwa nasir juga bentuk 4, bisa jadi demikian. Kita lanjutkan berikutnya. Yang memahami bahwa nasir bermakna penolong. Apa ilmu yang digunakan? Karena sifat jadi bentuk 4. Ya, karena sifat jadi bentuk 4. Oke, baik. Kalau yang ini, yang berpahaman bahwa nasir bisa bermakna yang menolong. Sama Pak, karena dia bentuk 4 pasti bentuk 4 terus kan tandanya kalau nggak pe awalan pe atau ada kata yang, terus tanda-tandanya kan ada fathah sama kasroh, huruf pertama sama huruf kedua, berarti itu bentuk 4. Baik, ya yang kalau ini Mas udah dikasih tahu kan. Nah, apa cirinya itu sudah dikasih tahu, cirinya ada angka 4 di atas. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Yang memahami bahwa nasir bermakna kami menolong. Apa ilmu yang digunakan? Ya, salah Pak Guru. Salah. Huruf Ibu, dasarnya itu kan nasir salah. Sebaiknya tidak begitu cara berdiskusi. Iya. Karena diskusi kita ini bukan kepentingannya soal salah benar, tapi kita ingin memahami cara berpikir. Kenapa? Kalau menurut guru ketika ada sesuatu yang keliru, itu artinya isyarat ada suatu bagian dari pelajaran yang saya belum sukses mengajarkannya. Bukan soal salah benar. Ibu mungkin karena keseringan belajar dengan ustaz, belajar fikih, dosa dan pahala, salah dan benar. Jadi belajar bahasa juga ngomongin salah benar. Apa Bu yang Ibu tadi jadikan sebagai ilmu sehingga menduga nasir bermakna kami menolong? Ya, tadi saya berpikir tadi ada huruf nun di depan, tapi kan huruf itu yang harusnya kan tiga huruf dasar itu yang tetap di pertolongan itu salah. Iya, oke, bagus. Kan lebih enak saya ngedengerinnya begitu daripada ngomongin salah. Kan Ibu juga adalah bagian dari keluarga besar saya itu, ngomongin salah diri sendiri lagi ngomonginnya. Kan enak kalau begitu. Dan bilang, oh Pak Guru maaf, tadi saya menduga karena ada nun, gitu kan bisa. Kan enak ngomongnya itu. Saya menduga karena ada nun, saya menduga itu maknanya kami. Ya, lalu kan bisa Ibu lanjutkan.
Tapi ternyata setelah saya ingat-ingat kembali, nun yang bermakna kami itu pertama kalau dia bukan dari 3 huruf pokok. Nah, kan gitu. Benar tuh, enak banget saya dengarnya, bahagia banget hatinya kalau begitu. Atau ibu mengatakan bahwa, oh saya juga ingat bahwa nun yang bermakna kami itu kalau ada di bentuk 2, sementara ini ada di bentuk 4. Wah, sehingga saya merasa, itu Masya Allah, tabarakallah, itu ini benar itu namanya. Tapi kalau jawabannya salah, itu mah nggak seru rasanya kalau begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang nih yang memahami bahwa nasir menjadi pembela itu apa ilmu yang digunakan? Padahal tadi kita punya makna dasar nasoro, nun, sod, dan ro itu makna dasarnya adalah tolong. Ini kok jadi pembela. Bagaimana ceritanya? Apa ilmu yang digunakan? Pembela sama penolong hampir sama ya Pak? Mana ya Pak? Oke, bagus. Nah, kan bagus itu, namanya sinonim. Nah, baik. Nah, sekarang ibu-ibu kita akan sampai ya. Tuh ya, yang tadi yang menggunakan tolonglah, pertolongan, belalah, kami menolong, ya tinggalkan itu, kita move on bersama supaya kita mencapai hasil maksimal bersama-sama. Nah, baik, sekarang mari kita lakukan ya. Nasir, apa maknanya? Menolong. Atau yang menolong. Oke, bagus. Nah, berikutnya. Nasir, apa maknanya? Yang menolong, atau baik. Nah, ini dia ibu-ibu ya. Ini dia ibu bapak sekalian. Kata nasir dengan nasir artinya sama. Ya, artinya sama. Nah, inilah istimewanya bahasa Arab dan inilah kelemahannya bahasa Indonesia. Ya. Apa maksud kita berkata begitu? Itu kan beda ya. Ada bedanya ya antara nasir dengan nasir. Iya. Iya, beda itu. Tapi kalau diartikan kok sama baik ya, sama aja gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang ibu-ibu bapak sekalian. Lihat ya, bandingkan antara nasir dengan nasir. Kita akan lihat ya, nasir dengan nasir. Bedanya di mana? Panjang pendek. Nasir. Panjang pendek. Panjang pendek. Di nasir berapa yang panjang? Nah, satu. Yang berapa yang panjang di nasir? Yang pendek nasir. Yang kedua disir panjang. Yang panjang kalau nasir Ibu bapak sekalian, jadikan pertanyaan saya sebagai pemandu satu-satunya sehingga kita bisa cepat sampai kepada target. Ya, tadi apa bedanya? Katanya panjang pendeknya. Pertanyaan saya, di nasir berapa yang panjang? Satu. Ya, di nasir berapa yang panjang? Satu. Oke, kalau gitu kita jadikan yang lain. Kalau itu kurang seru. Orang satu-satu aja. Cuman bedanya posisi di awal atau di akhir. Gitu. Coba yang lain. Alif dan ya. Alif dan ya. Oke, bagus. Lebih menarik kita untuk mengutamakan alif dan ya. Mengapa? Karena alif dan ya itu adalah huruf, sedangkan panjang dan pendek adalah bunyi. Oke, baik. Pakai nalarnya ibu bapak sekalian ya, nalar untuk ngakalin. Yang dinasir itu pakai alif. Kalau dinasir pakai iya. Nah, sekarang coba imajinasikan ibu bapak sekalian, jika alif ini kita ubah menjadi angka. Angka berapa kira-kira? Satu. Oke, bagus. Kita lakukan hal yang sama. Jika ya ini adalah angka, angka berapa dia? 2. Ya, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 5. Oke. Di mana letak persamaannya? Bahwa mau mengatakan 2 atau 5, ini tetap lebih banyak dibandingkan 1. Nah, begitu.
Lalu apa maksudnya Pak Guru? Maksudnya adalah kalau kita membaca teks bahasa Arab mengatakan nasir, artinya penolong, maka kita cukup menolong satu kali pun, ya. Kita cukup menolong satu kali sudah bisa dipanggil nasir. Tapi belum boleh dipanggil nasir. Gitu, nggak bisa gitu. Kalau disebut nasir, nolongnya banyak. Gitu. Sehingga nanti kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks ini orang Indonesia kalau ditanya misalnya, kalau orang Arab ditanya ya, siapa sih dia gitu. Lalu mengatakan nasiri. Nah, apa bahasa Arabnya dia? Menolong. Ya, huwa. Dan nanti begitu mengatakan siapa sih dia, lalu mengatakan huwa nasiri. Nah, berarti orang yang mendengar mengatakan, oh begitu. Artinya dia pernah menolong sekali. Tapi kalau ditanya siapa sih dia, dia mengatakan huwa nasiri. Oke, berarti tanpa dikasih tahu berapa kalinya, tanpa dikasih tahu, hanya dengan mengatakan nasiri, orang yang memahami bahasa Arab langsung paham bahwa pertolongan yang diberikan oleh si penolong itu banyak. Oke, bisa diikuti? Paham, Pak Guru. Insyaallah, Pak Guru. Ya. Insyaallah. Itulah mengapa bahasa Indonesia tidak bisa menggantikan bahasa Arab dalam menyampaikan makna. Itulah mengapa kita menjadi orang Islam tidak cukup baca Quran terjemah. Yang lebih baik tentu kita baca tafsir. Cuman kalau kita baca tafsir kan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sedangkan ini kan kita posisinya sedang membangun, sedang berusaha untuk membangun pemahaman yang lebih baik dari sekedar bisa melafalkannya gitu. Maka kita menggunakan perumpamaan atau menjelaskan dengan istilah bahasa Arab Qurani satu tingkat di atas Iqra, satu level di bawah tafsir. Nah, gitu. Baik, Ibu, Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sebelum kita lanjut. Baik, kalau tidak, maka ya, silakan. Itu berarti Maria, silakan. Ya. Kan tadi nasir itu kan sekali menolongnya. Kalau nasir itu banyak. Itu berarti termasuk jamak atau bukan, Pak? Yang nasir gitu. Ibu lihat, ada ciri jamak di nasir? Nggak ada. Enggak. Dia seorang, dia seseorang. Tapi pertolongannya, tapi pertolongannya yang banyak. Dia seseorang, tapi sering memberikan pertolongan sering. Jadi kalau semua sifat itu seperti itu ya Pak. Kalau misalnya dia itu melakukan hal lebih, berarti contohnya apa cirinya kasro dan ya sukun. Saya pertama tidak apa-apa Ibu mengatakan seperti itu, kecuali pada bagian semua. Enggak, kalau bahasa itu enggak semua. Ya seperti biasa komentar saya pada Bu Ketua juga sebelumnya, bahasa itu humaniora sosial. Dalam konteks ini mengindikasikan demikian. Di tempat lain nanti mengindikasikan makna yang lain. Begitu Bu Komaria. Tapi kita bisa memahami bahwa ada beda maksud ketika bentuk sifatnya hadir dengan pola nasir dengan ketika bentuk sifatnya hadir dengan pola nasir. Berkaitan hal ihwal berkaitan dengan sifat, nanti ibu-ibu, bapak sekalian akan pelajari seperti Bu Yanti dan Bu Ambar dulu pernah mempelajarinya di pelajaran 23, 24, dan 25. Begitu ya, Bu Yanti? Iya, Pak Guru. Nah, itu ya nanti di pelajaran 23, 24, dan 25. Karena itu semangat terus, lanjutkan. Nanti Ibu Bapak, ya siap. Ini kan ada juga Pak di bentuk sifat itu yang kayak
Bagaimana, Bu? Ya, apakah sama? Misalnya kayak gofur, gofar, berarti sifatnya itu mengampuninya lebih dari sekali atau lebih dari 2 kali, lebih dari sekali. Bisa. Jadi yang sekali itu cuma apa? Yang gofur atau yang gofar? Yang mana? Yang melakukan perbuatan sekalinya, mengampuninya. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Pilihannya yang mana yang sekali, Bu, tadi? Gofur. Atau gofar. Oke, bagus. Gofur atau gofar. Baik. Oke, baik. Gofur ataukah gofar. Oke, baik. Kalau yang tadi sekali tadi apa pencirinya tadi? Alif. Alif 1, totalnya berapa? 1. Ya, 1. Oh, totalnya 1 dulu. Kalau total mah 4. Apakah gofur 4 dengan nilai tambah 1? Enggak ada. Tidak. Maksudnya? Maria. Apakah gofur total hurufnya 4 dengan nilai tambahnya 1? Iya, enggak. Oke, bagus. Apakah gofar totalnya 4 dengan nilai tambahnya 1? Iya. Coba hitung ya. Ginnya berapa? Ginnya berapa? Apa ya, Pak? Greennya berapa? Oh, greennya 1. Greennya 1. Iya, green 1. Iya. Fa-nya berapa? 2. Alif berapa? 1. Ro berapa? 1. Nah, coba 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 jadinya apa? 5. Oh, berarti tidak dong. Tidak dong. Dengan demikian, kata gofur maupun kata gofar tidak ada dari 2 kata ini yang mengindikasikan mengampuninya sekali. Coba lihat di gofur. Gofur totalnya memang 4. Nilai tambahnya berapa? 1 ya. Tambahannya apa di sini yang tidak termasuk pokok? Di gofur yang tidak termasuk pokok apa? Wow. Wow. Apa ilmu kita tentang wow? Sukun bukan? Apa ilmu kita tentang wow? Ilmu kita tentang wow ada yang ingat? Jamak, Pak Guru. Cerita si miskin buka dompet. Ingat si miskin buka dompet terus lihat ada uang banyak, apa kata dia? Wow. Banyak. Berarti gofur itu juga mengampuninya banyak. Nah, coba lihat. Ini gofar tadi nilai fa-nya berapa? 2. Dari mana diduga 2? Tasdid. Oh, berarti ini juga mengampuninya banyak. Sering mengampuninya. Ya, sering mengampuninya. Sehingga di sini kalau dilihat, di sini ada 2 ya, ada 2. Plusnya 2. Sehingga berdasarkan tadi penciri-penciri lahiriah itu kita mengatakan tidak ada dari 2 ungkapan ini yang dimaknai bahwa kalau ini untuk Allah yang dimaknai bahwa Allah mengampuninya sekali. Yang pertama Allah mengampuni dalam jumlah yang banyak. Nah, kedua Allah mengampuninya sering, tidak sekali 2 kali tapi terus menerus tanpa hentinya. Kemarin salah, minta ampun, dimaafkan. Salah, minta ampun. Terus begitu. Tapi kan dosa saya besar. Jangan khawatir. Karena Allah Ghafur. Tapi kan saya sering. Nggak apa-apa. Karena jangan putus asa. Karena Allah adalah Ghafar. Tapi gede dosanya. Ghafur. Tapi sering. Ghafar. Itu sehingga memotivasi kita untuk tidak pernah berputus asa, memperbaiki diri kalau kita jatuh di dalam kesalahan.
Bisa masuk nalar Ibu Bapak sekalian? Bisa. Tapi Pak Guru kalau misalnya mengikuti pola kayak Nasir gitu, boleh nggak jadi Gofir? Boleh dalam arti apa, Bu? Ibunya apa Allahnya? Kayaknya, bukan Allah. Boleh. Kalau ibu Boleh. mah boleh aja. Nggak akan ada yang laporin Bukan ibu. Allah. Iya. Nggak ada akan laporin ibu. Gitu. Gofir. Ya. Sehingga kalau nanti Allah menggunakan Gofir, boleh nggak ya? Allah yang ya menggunakannya, tinggal kita pahami saja. Kalau Allah menyebut dirinya sebagai Gofir, berarti Allah sedang berbicara dalam konteks apa? Kalau Allah menyebut dirinya Gofur, itu dalam konteks apa? Kalau Allah menyebut dirinya Gofar, itu dalam konteks apa? Konteks-konteks itulah nanti kalau diamati, dicermati, akan membantu kita sampai pada pemahaman luar biasa pemilihan, peletakan, dan perangkaian yang digunakan oleh Al-Quran. Tidak ada yang keliru kita mengatakan pantes di dalam ayat ini yang digunakan adalah Gofir. Pantes kalau dalam ayat ini digunakan Gofar. Pantes kalau dalam ayat ini digunakan Gofur. Tidak bisa diganti walaupun artinya sami-sami. Itu ceritanya. Kira-kira Bu Usi Samsi. Kok Pak Guru, orang ada yang namanya Gofar ya? Pakai nama Gofar. Ya, karena itu di ini sebaiknya kalau nama harus diawali dengan kata Abdul ya, supaya tidak merujuk kepada Allah. Jangan hanya Rohman saja, karena Rohman itu Allah, Abdur Rohman gitu. Jangan hanya Gofar saja, tambahkan Abdul Gofar gitu. Ya, menggunakan asma Allah. Ada lagi yang lain, Ibu-ibu? Menarik ini pertanyaannya, udah level 5. Level 42. Sekali lagi terakhir saya ingin menutup pada penjelasan pada bagian itu, Ibu Bapak sekalian, itu tidak bisa kita dapatkan kalau hanya mengandalkan terjemahan. Ya, tidak bisa kita dapatkan kalau hanya mengandalkan terjemahan. Baik, kita lanjutkan kajian kita berikut ini. Dari sinilah Ibu Bapak, coba lihat, ada kata ansor. Ansor itu jamak dari kata apa? Nasir. Nasir. Maka langsunglah kita paham kalau begitu. Mudahlah kita mengerti. Pantesanlah itu dalam sejarah diceritakan bahwa pertolongan yang diberikan oleh kaum muslimin di Madinah terhadap kaum muslimin yang pindah dari Mekah memang itu bukan sekali dua kali. Oh, berkali-kali. Berkali-kali, artinya mulai dari kedatangan kan nggak bawa apa-apa. Mulai dari kedatangan berarti makannya, minumnya, tempat tinggalnya, nanti apa? Usahanya untuk menghidupi, karena Muslim yang pindah dari Mekah ke Madinah kan bukan orang yang mau mencari mau memanjakan diri dengan menadahkan tangan. Mereka adalah orang-orang yang punya kehormatan diri, ya, punya kehormatan diri yang akan terus menjaga kehormatannya dengan tidak menjadi peminta-minta. Nah, artinya bantuannya. Ya, kalau bahasa sekarang ya dibantulah linknya kemana, jaringannya kemana, diperkenalkan. Kalau itu adalah bisnisnya, nanti perdagangannya berarti ini dengan siapa mitra kerja yang bisa dibangun dan sebagainya. Pilihan istilah yang digunakan oleh Nabi menyebut mereka adalah ansor. Nasir. Kita lanjutkan berikutnya. Ada kata nasor. Kita perhatikan coba dalam sebuah kalimat lengkap dibaca bersama-sama. Nasorol ansorul hajiri nafil madinatil munawwarah. Baik.
Ada ungkapan yang belum terpahami? Telah menolong. Ada ungkapan yang belum terpahami? Munawaroh. Munawaroh. Kota bercahaya. Munawaroh. Caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Coba ibu-ibu, bapak sekalian, prediksi dalam kata al-munawwaroh, walaupun tadi Bu Dokter sudah membuka tabir rahasia yang tertutup bagi kita yang lain, tapi kita kan bisa pakai ilmu orang awam ya. Coba ibu-ibu, bapak sekalian, prediksi 3 huruf pokok pada kata al-munawwaroh. Mim. Nur apa? Wau ro. Munaro. Ada yang mim, setelah mim apa? Nun, terus? Ro. Ada mim, ada nun, dan ada? Ada ro. Masuk bahasa Indonesia jadinya menur. 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 Baik, yang lain silahkan. Sen wau ro. Ya, ada lagi yang menduga, ada nun, ada wau, dan ada ro. Nah, coba lihat tuh, mana yang berjejer? Apakah mim dengan nun dengan ro berjejer, ataukah nun, wau, dan ro berjejer? Nun wau ro. Sama wau. Nah, kalau begitu kita ambil ini ya, lebih enak. Ada nun, wau, dan ro. Dari sinilah kita mendapatkan ada kata nur. Iya. Nur. Apa maknanya nur? Cahaya. Ya. Jadi mim di dalam ungkapan al-munawwaroh itu bukan merupakan huruf pokok. Ya, seperti mim pada Muhammad, mimnya tidak pokok. Seperti mim pada masjid, mimnya tidak pokok. Seperti mim pada kata makom, mimnya tidak pokok. Ya, mim pada kata madrasah, mimnya tidak pokok. Padahal dulu kita punya kan cerita juga ya, punya ilmu kan, ada mim gitu, ada mim di awal. Baik, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, tadi ada kata nur, dengan artinya cahaya, yang kemudian tadi apa, Bu Dokter, munawwaroh apa maknanya? Kota yang bercahaya. Iya, kota yang bercahaya. Silakan. Tapi itu karena nama ya tidak usah diterjemahkan. Seperti Hollywood, apa artinya holy? Apa artinya wood? Holy Kayu suci. Suci. Mau kemana? Kayu yang Saya suci. mau ke kayu suci. Mau ke kayu suci. Berarti itu nama ya. Karena itu jadi nama. Mau kemana? Saya mau ke air asin. Kemana kok air asin? Banyu asin. Oh iya, banyu asin. Ya, kalau nama, walaupun ada artinya, kita tidak terjemahkan. Silakan. Siapa yang berkenan berbagi pemahaman makna lengkap kalimat tersebut? Saya coba Pak Guru. Silakan Pak Febri. Ya. Nasorul ansorul muhajirin fil madinatil munawwarah. Orang-orang Ansor telah menolong orang-orang muhajirin di Madinah Al-Munawwarah. Iya, bagus. Ada bisa dipahami apa subjek dari kalimat tersebut? Al-Ansoru, ilmu yang kemarin ada pencirinya? Subjeknya. Iya, ada. Iya, oke, bagus. Apa objek di dalam ungkapan tersebut? Objeknya orang-orang muhajirin. Apakah ujungnya berbunyi U? A, betul Pak Guru. A. Objeknya A, muhajirin. Di mana ditolongnya? Di kota Madinah Munawwarah. Iya, apakah kota Madinah itu dibaca U, apa A, apa I? I. Nah, begitu. Lokasi kemarin keterangannya lokasi. Karena itu bicara tentang lokasi.
Maka orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab nanti nggak usah deh capek-capek dikasih baris ti-nya, udah ngerti. Nggak usah deh dikasih capek-capek ngasih baris ro-nya itu doma, enggak dia ngerti. Nggak usah deh dikasih baris nasoro nunnya a, kemudian ro-nya a, enggak. Kenapa? Kan dia ngerti itu bentuk satu ya a, nasoro jadinya. Begitu. Ya. Okay. Sebentar Pak Guru mau tanya Pak Guru, karena mungkin saya udah melihat tapi belum begitu paham. Tadi yang menjadi subjek dan objek gitu ya Pak Guru ya, ditandai dengan baris kasroh atau fathah gitu ya Pak Guru. Bagaimana Pak Guru, boleh diulang? Teman-teman yang lain boleh mengulang untuk Bu Usi seorang. Ya, kalau subjek di akhirannya u. Oh, akhirannya adalah u. Bunyinya u. Kayak al-ansoru tadi. Oh, kan gitu, itu kan baik. subjeknya. Iya. Kemudian Pak. Untuk objek itu akhirannya a belakang. Objeknya kan orang-orang muhajirina. Akhirannya a bunyinya. Muhajirina. Oh, baik ya. Baik, terima kasih. Iya. Baik. Maknanya diulang lagi Mas Febri, maknanya. Lebih enak. Ya, orang-orang Ansor telah menolong orang-orang Muhajirin di Madinah Munawwarah. Oh iya. Kasih. Oke. Muhajirin tuh bilang memang sebutan kata muhajirin atau orang yang hijrah. Orang yang hijrah. Betul, itu untuk yang hijrah. Ya, terima kasih. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ini adalah contoh penggunaan bentuk 3 dan bentuk 2, yaitu penggunaan masdar dan mudhari'nya di dalam sebuah kalimat. Silakan Ibu-ibu, Bapak sekalian baca contohnya. Binasrillah yansuru man wa huwal azizur rahim. Iya, bagus. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Febri memilih siapa yang akan melanjutkan dengan berbagi pemahaman terkait kandungan Ar-Rum 5. Boleh ke Bu Dokter? Silakan. Dengan pertolongan Allah, ia akan menolong dari yang ia kehendaki. Oke. Dan ia Maha Ampun, Maha Penyayang. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada darinya, Bu? Min sih harusnya dari min. Man lain nama min. Ia akan menolong seseorang, orang yang ia kehendaki. Orang, Pak. Orang yang ia kehendaki. Oke, terus dari mana dipahami ada pengampunnya? Pertolongan Allah. Pengampun. Woferu. Al-Ghuzizu. Apa Al-Ghuzizu ya? Azizu. Salah saya baca Al-Ghufiru, saya pikir. Oh iya, baik. Apa itu Al-Azizu? Apa mananya Al-Azizu? Al-Azizu. Rasa. Maha Azizu. Maha pemberi peringatan ya, Pak?
Oke, bagus. Benar nggak sih? Al-Aziz. Ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain, karena ini bukan termasuk dalam kata yang ditanyakan, berarti husnuzon kita ibu-ibu, bapak yang lain berarti sudah paham. Apa Bu Erna? Al-Aziz. Maha perkasa atau maha mulia? Apa Bu? Al-Aziz? Maha mulia. Maha mulia. Bu Ambar, apa Al-Aziz? Aziz. Maha mulia dan penyayang ya. Aziz. Bagus. Bagus ya. Saya. Bu Maria, apa Al-Aziz? Maha perkasa bukan Pak Guru? Iya, baik. Bu Yanti, apa Al-Aziz? Di kamus Maha Perkasa, Maha Mulia. Bagus, aman. Bagus. Keren, ya keren. Itu udah punya solusi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Buka kamus langsung ketemu. Baik. Itu ya, Bu Dokter, Bu Mute untuk Al-Aziz. Oke, kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu. Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang ini bagaimana dengan kata Nasrani yang tadi Bu Mute sudah sampaikan ini. Bagaimana dengan Nasrani? Nasrani. Yang jamaknya adalah Nasoro. Jamaknya adalah Nasoro. Apakah ada kaitannya dengan tolong-menolong? Bisa jadi iya. Apakah punya kaitan dengan yang lain? Bisa juga iya. Bisa juga iya. Tapi kalau dilihat dari ini ya, kalau kita lihat dari ini, ketika ada tiga huruf yang sama, maka gitu ya, maka ada makna yang sama. Maka kita sebutlah kalau begitu disebut dengan Nasrani itu berarti orang-orang yang menolong ya, orang-orang yang menolong, yang membela tadi. Membela siapa? Membela Nabi Isa. Siapa kalau begitu? Ya pengikutnya. Kalau begitu ya, kalau begitu pengikutnya. Dengan pemahaman demikian, maka bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an itu selaras dengan tema umum. Ya, tidak ada pertentangan di dalam Al-Qur'an. Yang mana yang kita maksud di sini, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa satu-satunya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Oke? Itu secara ideologi dan secara penggunaan bahasa juga demikian. Ibu-ibu, Bapak, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, penggunaan kata Nasrani itu bukan sebagai nama agama. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu satu-satunya agama yang disebut sebagai agama adalah Islam. Kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an ada kata Yahudi, beda kata Yahudi yang digunakan oleh Al-Qur'an dengan Yahudi yang digunakan oleh masyarakat dunia. Kalau Yahudi yang digunakan oleh masyarakat dunia bisa jadi itu maksudnya adalah sebuah agama. Salah satu agama. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, Yahudi itu tidak merujuk kepada agama, tetapi kepada kelompok. Kaum. Ya, kepada kaum. Begitu juga halnya dengan Nasrani, yaitu kepada kaum, yaitu yang mengikuti Nabi Isa. Gitu. Seperti halnya kalau mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, disebut dengan kaum Hambali. Hambali, gitu. Kalau pengikut Imam Syafi'i gitu. Kalau pengikut Imam Malik. Nah, Maliki. Kalau siapa sih ya? Syi'i jadinya. Syi'i. Pak Guru Ali. Enggak jadi kelompok itu. Syi'i jadinya. Syi'i. Kalau pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni. Gitu. Oh. Guru kalau si A itu Pak Guru? Si A, si I. Si A, si B, si C, si D gimana?
bilang Islam, golongan Syiah gitu. Bukan Islam ya, Pak? Ada yang berkata demikian, tapi kelihatannya tidak sesederhana demikian. Ya, karena ada banyak kelompok-kelompok ya. Seperti halnya kita juga mengatakan begini ya, sepertinya begini. Kita mengatakan orang Kristen itu sesat karena Trinitas. Tapi ternyata di kalangan Kristen itu enggak semuanya Trinitas. Paling tidak ada 3 kelompok. Ya, paling tidak 3. Ada yang Trinitas, ada oneness. Ya, Pak Sutari ya. Ada oneness dan ada satu lagi gitu, unity gitu. Jadi di kalangan Kristen itu sendiri ada di kalangan mereka yang tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Ada itu. Kenapa disembah ya? Tidak semua orang Kristen memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah. Ada yang berkeyakinan seperti kita, yaitu Kristen Ortodok ya, ada Ortodok Syria misalnya itu, seperti banyak kemiripan dengan Islam. Di antaranya memposisikan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan sebagai Tuhan gitu. Tapi dia nggak sholat ya, Pak Guru? Ada sholatnya, tapi sholatnya beda dengan sholat yang kita. Sholat. Gitu. Ya. Kuncinya mengatakan berdoa, bukan sholat. Ada gitu. Ada seperti jamaahnya, ada imamnya, ada makmumnya, ada. Itu yang Kristen Ortodoks Syria. Mungkin masih pakai Barnabas kali ya yang asli ya. Bisa jadi ya, bisa jadi juga hal yang lain ya, karena persoalan Trinitas itu kan datang belakangan. Kira-kira begitulah yang tadi saya sebut ya. Bisa jadi Syiah itu bukan bagian Islam, tapi tidak sesederhana itu. Iya sih, agak lucu ya. Dia nggak mengakui Muhammad, tapi Ali. Bingung juga sih. Gimana ceritanya? Ya, maka dalam konteks itu mudah-mudahanlah kita terselamatkan ya dari golongan-golongan yang luar dari kebenaran. Nah, berikutnya satu hal lagi tadi, apa kaitannya dengan Nasrani? Ini Ibu Bapak sekalian, saya mungkin pemahaman saya tidak sepenuhnya benar ya. Tapi di antara pelajaran saya secara singkat itu Nabi Isa lahir di sebuah kota yang disebut dengan Nazaret, betul nggak ya? Betul. Nah, betul. Itu dalam bahasa Arab kan biasa kan nama daerah itu punya perbedaan dalam penyebutan ketika dalam bahasa lain kan. Seperti dulu saya bingung banget ibu-ibu bapak sekalian nyari apa? Nyari Pantai Gading di peta berbahasa Inggris. Ya Allah ya Robbi, kata saya. Penasaran tuh. Katanya ada negara namanya Pantai Gading. Nyebutnya beda. Nah, ini maksud saya apa? Itu Nazaret itu dalam bahasa Arab disebut dengan Nasiroh. Nah, Nasiroh. Jadi kemudian dari kata itulah berkembang orang yang lahir di kota Nasiroh, ya, orang yang lahir di kota Nasiroh itu disebut dengan Nasrani. Itu, ya, disebut dengan Nasrani. Kemudian pengikutnya juga disebut dengan Nasrani. Yang tadi saya sebut bahwa bisa kata Nasrani itu merujuk kepada 2 hal. Yang pertama memang ada pertolongan yang diberikan dari pengikut beliau untuk membela kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Yang kedua, itu bisa jadi ada kaitannya dengan kota kelahiran beliau, yaitu Nazaret tersebut. Gitu ya, Ibu Bapak sekalian, sedikit dengan tentang kata Nasrani yang jamaknya Nasoro. Oke, kita lanjutkan berikutnya kita dengan kata yang berikutnya, yaitu masih dari ungkapan idza jaa nasrullah, sekarang kata wal fath. Ya. Madinnya apa?
Fataha. Mudhari'nya Yaftahu. Kemudian masdarnya iya. Lalu amarnya Iftah. iftah. Nah, apa makna baru yang kita temukan untuk kata ini selain dulu bermakna membuka? Kemenangan. Menang. Ada makna menang. Ada makna menang. Coba ibu-ibu, bapak sekalian dicoba aja ya memprediksi. Kira-kira bentuk empatnya seperti apa kira-kira? Fatih. Iya. Al-Fatih. Tambahkan alif lam. Al-Fatih. 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 Tadi itu Kayak tokoh. Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Iya. Gitu. Jadi kan nyambung nah ilmu kita Muhammad Al-Fatih. Fataha yaftahu fath. Di Indonesia kita punya Fatahillah. Oh iya. Iya, diterjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta menjadi Jayakarta. Jayakarta jadinya Jakarta. Paletehan juga ya Pak ya? Iya, Fatahillah, Paletehan. Itu. Ya. Jayakarta itu fatham mubinan ya. Jayakarta itu fathan mubinan kalau dalam bahasa. Ya. Sehingga itu bagi sebagian segolongan di kalangan masyarakat ini tuh Jakarta itu bagi umat Islam punya nilai sejarah. Di antara kata itu tadi ada Fatahillah, kemudian Fathan Mubinan jadi Jayakarta, sehingga itu ya secara sejarah ketika ibu kotanya berubah, ada sejarah yang akhirnya berubah bagi sebagian umat Islam itu ancaman. Karena apa? Sejarah itu modal untuk membangun kepercayaan diri, membangun harga diri dan membangun nilai. Itu. Seperti mohon maaf ya saya kita lihat ya, Fataha, Yaftahu, Fat, Iftah. Beberapa kata yang bisa kita pahami lebih lanjut dengan modal 3 huruf dasar tersebut, antara lain ya, seperti ketika kita berkata. Ya, coba dibaca. Iftah. Alkitab. Alkitab. Kitab. Kira-kira apa makna ungkapan tersebut? Bukalah Alkitab. Menangkanlah. Kok menangkanlah sih? Bukalah. Oh iya karena kan bukalah kitab. Bukalah buku. Buka buku. Buka buku. Kalau bahasa Indonesia mengatakan Alkitab itu beda maksudnya kalau bahasa Indonesia. Gitu. Kalau Bible maksudnya. Kalau kita mengatakan kitab, santri punya. Tapi kalau Alkitab, Nasrani yang punya kalau dalam bahasa Indonesia. Karena itu bahasa Indonesia al itu menentukan. Bahasa Indonesia menentukan arti. Tapi kalau bahasa Arab, al itu tidak menentukan arti, tetapi kaitannya dengan makna. Kaitannya dengan makna. Bisa berbalik 180 derajat itu. Kalau ada al dan tidak ada al kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu. Contohnya apa Pak Guru? Contohnya pukat dengan alpukat. Alpukat bisa dinikmati, kalau pukat bisa bikin mati, apalagi pukat harimau. Harimau. Kecil apapun ketangkep ya. Nah, bagaimana kalau sekarang ini? Tadi kan iftah alkitab, alkitab maknanya bukalah buku. Sekarang iftah at-tilvizyun. TV. Nyalakan televisi. Nyalakan televisi. Hati-hati kalau dinyalain nanti terbakar. Oh, apa? Setel. Disetel kayak tukang itu jadinya kayak engineering ya, kayak itu. Kayak di bengkel, di setel.
Hidupkan bisa Pak Guru, hidupkan. Nah, hidupkan berarti dia mati. Udah tahu mati kok nggak dikuburin. Begitu. Itulah bahasa. Itulah bahasa ya. Gitu. Iftahatil fizyun. Nah, tapi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak yang sudah kaya sejak zaman Pak Soeharto, bisa itu memahami ungkapan iftahatil fizyun. Karena dulu ada TV gede, mereknya Sharp itu. Kalau mau dinyalain memang dibuka Pak Febri. Iya gitu ya. Oh, ininya. Hitam putih Pak Guru, masih hitam Ya, putih. gitu. Kalau mau dinyalakan, mau dihidupkan, memang dibuka gitu. Begitu dibuka, hidup. Ditutup, mati gitu. Ini lucu. Tuh, saya pernah lihat tuh di tetangga desa sebelah orang punya TV seperti itu. Dan itu satu-satunya yang punya. Pakai apa? Pakai aki gitu. Kalau udah habis akinya, goyang-goyang gitu layarnya. Kalau sekarang mah udah canggih ya, luar biasa. Iftahatil fizyun. Berikut juga iftah ar-radio. Nyalakan radio. Nyalakan radio. Iftah ar-radio. Jadi punya makna ya. Ini seperti yang biasa. Kita kalau belajar bahasa asing, ya bahasa Indonesia juga demikian sebenarnya. Ya, bahasa Indonesia juga sebenarnya kan artinya. Tuh. Misalnya ibu-ibu, bapak kan lagu anak-anak kita. Lagu naik kereta api tutut, apa katanya? Bolehlah naik dengan percuma. Kayak bahasa Malaysia. Gratis. Gratis itu maksudnya. Cuman kita jarang pakai, yang dipakai upin ipin itu. Sebenarnya percuma itu bahasa Melayu dulunya. Cuman kalah dengan gratis. Ya, apalagi free jadinya free. Free masuk bahasa Indonesia jadinya pray gitu. Kata engkong-engkong di Betawi itu lebih kenal pray daripada libur. Pray orang Jawa ya, pray gitu ya. Orang Betawi Pre. Gitu. Kan itu ya, satu ungkapan bisa punya banyak makna yang berbeda. Nah, bahasa, apalagi bahasa ini ya, bahasa asing yang berbeda dengan bahasa kita. Ya, bahasa dengan kita. Dari kata dengan 3 huruf dasar fa, ta, dan ha, dari kata itulah berkembang ada kata miftah. Ya. Miftah. Nah, sekali lagi mim ini tidak menunjukkan pokok. Miftah ini ada mim dalam bahasa Arab untuk beberapa kata itu mengindikasikan alat. Ya, mengindikasikan alat. Seperti contoh ini. Kalau mimnya di sini mengindikasikan alat, berarti miftah maknanya alat pembuka. Alat pembuka. Berarti maknanya kunci gitu. Kunci. Maknanya pembuka. kunci. Iya, atau pembuka, miftah. Ya, miftah. Jamaknya mafatih. Mafatih. Tuh. Siapa juru kunci yang paling terkenal zaman Majapahit? Gajah Mada. Mahapati. Gajah Mada. Itu bukan Gajah Mada katanya, ada murid itu adalah Gajah Mada katanya. Gajah Mada namanya. Apalagi ditemukan ada uang yang bertuliskan aksara Arab itu di dalam mata uangnya Majapahit dulu. Mafatih jamaknya mafatih yang bermakna kunci ya, pembuka. Oke, itu dia tadi dari kata fat. Kata berikutnya yang kata pokok juga di dalam pelajaran kita ini adalah kata ro'aita. Ya, ada ro'aita itu bentuk madin untuk domir anta. Anta ro'aita.
mudhari'nya anta taro. Ya. Anta taro, anta ro'aita. Dari 3 huruf dasar ro'a. Ya, ro'a, mudhari'nya yaro, bentuk masdarnya ru'yah, yang jadi itu kan badan hisab dan ru'yat. Ya, ru'yat, ru'yah, ro'yu. Ya, artinya ro'yu. Ya. Ya. Arti dasarnya apa? Ro'a? Melihat. 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 Apa sinonimnya melihat? Berpendapat di sini. Di sini Bu Yanti mah udah loncat beliau. Tadi saya mau ajak ke situ, tapi Bu Yanti udah ini pakai celana, udah cepat loncatnya. Nggak pakai daster lagi Bu Yanti sekarang belajarnya. Lihat buku, Pak. Nah, tadi saya mau mengatakan begini, apa sinonimnya melihat? Memandang. Nah, kira-kira begitu. Memandang. Nah, coba lihat gitu. Ada pernyataan begini. Menurut pandangan saya, gitu tuh. Menurut pandangan saya, Indonesia bakal menang nanti melawan mana tuh? Nah, apa maksudnya pandangan di situ? Pendapat. Nah, kira-kira begitu. Tapi karena Bu Yanti lebih jam berapa cepat Pak bolanya, Pak? Jam berapa bolanya? Gitu ya. Jadi melihat di sini berarti kata ro'a, yaro, ru'yah, ro'yu itu melihat tidak harus dengan mata kepala. Itu. Melihat itu dalam bahasa Arab ada itu nanti. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak sampai. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang di dalam satu ayat tersebut ada 3 kata yang bermakna melihat. Ya, ada 3 kata yang bermakna melihat. Jika ibu bapak sekalian nanti ketemu kata itu, tolong kasih tahu saya, bukan ketemu kata tersebut ya, ketemu ayat tersebut di bahasa Arab Qurani 2 nanti. Kalau ibu bapak menemukan kata tersebut, ya, ayat tersebut yang dalam satu ayat menggunakan ada 3 kata yang sama-sama bermakna melihat, tetapi dengan makna yang berbeda-beda, nanti lapor ke saya, dapat hadiah. Hadiahnya apa itu? Hadiahnya buku baru cetak yang sekarang saya taruh di status itu, status nanya, ini mau pakai cover yang mana ya, yang kiri apa yang kanan gitu. Itu hadiahnya nanti nih, mudah-mudahan saya tidak lupa. Ada 3 ya, artinya melihat, tapi kata-katanya beda gitu ya Pak? Kata-katanya berbeda, artinya sama-sama artinya melihat, dengan melihat yang maknanya berbeda-beda. Di bahasa Arab Qurani 2, mungkin Bu Ambar, Bu Yanti mungkin bisa lebih cepat, sehingga nanti bisa dapat hadiahnya lebih duluan. Karena dulu pernah belajar. Gitu. Bukunya udah tahu Pak, lupa naruhnya. Ya, dari kata ini ada ya ru'yah, ini ru'yatul hilal. Ruqyah. Apa jadi maknanya? Ru'yah al-hilal. Melihat hilal. Iya. Melihat hilal. Bulan sabit atau gimana? Bulan baru. Melihat hilal. Melihat hilal. Coba kita lihat contoh penggunaan ro'aita di dalam kalimat. Silakan dibaca. Ro'aita nasir. Iya. Itu. Iya, baik. Nah, kira-kira apa maknanya? Apakah kamu telah melihat Sayyid Nasir ya? Apakah melihat Ibu Nasir? Ibu yang mana? Sayyid itu Bapak, Sayyid. Sayyid itu Mister. Nasir. Sayyid.
Ya, Bapak Sayyid itu Mister. Saya Bapak Melihat Bapak Nasir. Naam, iya saya iya. Iya, Aku telah melihat. Ya, aku telah lihat. Ini cocoknya Bu Yanti, Bu Ambar yang ditanya nih. Hal Ro'aiti As-Sayyid Nasir? Naam, Ro'aitu. Bu Usi juga ya? Udah ya, Bu Usi di tingkat berapa dulu ketemunya Bu Usi? Dengan As-Sayyid Nasir. Sayyid. Nah, kalau untuk itu berarti As-Sayyid dengan As-Sayyidah. Itu secara bahasa. Tetapi kalau nanti istilah Sayyid dan Sayyidah itu punya konotasi tertentu, seperti Habib dengan Habibah. Gitu. Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Itu berkaitan dengan keturunan, ya, keturunan dari Nabi. Nah, contoh sekarang Al-Hilal dalam kalimat. Baca kalimatnya. Ro'aitu al-hilal. Ro'aina. Apakah kamu telah melihat hilal? Iya. Kami telah ya, kami telah melihat. Kalian Kalian dari mana dipahami kaliannya? Hum. Iya. Bagus. Nah, berikutnya ibu-ibu, ini dari ungkapan yadkhuluna. Yadkhuluna fi dinillah. Di sini yang penting adalah kita akan mempelajari apa makna ketika ada hamzah di madin. Nah, gitu tuh. Apa makna hamzah di madin? Sebagai pelengkap dari ilmu kita sebelum-sebelumnya, ada hamzah di mudhari, ada hamzah di sifat. Masih ingat kalau ada hamzah di mudhari penanda makna apa? Saya atau aku. Kalau ada hamzah di bentuk 4, hamzahnya menandakan makna apa? Paling atau lebih. Menandakan makna paling atau lebih. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut, walaupun ini sudah juga di pelajaran sebelumnya, hamzah yang bergabung dengan fiil madin atau bentuk satu. Silakan dibaca dulu tasrifnya. Dakhala udkhul. Maknanya apa? Masuk. Kiri lawannya apa? Keluar. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri keluar. Bu dokter loncatannya luar biasa. Keluar masuk. Ya, kalau kiri lawannya kanan, kalau masuk lawannya keluar. Ya, Bu dokter selangkah lebih maju. Berarti ini dia. Ada masuk lawan keluar. Dalam bahasa Arab ada dakhala lawan katanya kharaja. Di kita tidak terlalu populer khorojanya. Yang populer adalah khuruj. Khuruj untuk kelompok ya, salah satu kelompok di kalangan umat Islam. Nah, tapi itu tidak terlalu populer dibandingkan makhraj. Nah, gitu tuh populer betul nih. Nah, makhraj belajar apa gitu. Makhraj jamaknya makharijul huruf. Dapat keterangan apa dari guru-guru kita kalau belajar makhraj itu? Tempat keluar. Tempat keluarnya apa, Bu? Huruf. Ada berapa tempat huruf keluar? 5. Ada 5. Apa yang pertama? Al-Khaisum. Jauh. Indonesia aja biar paham kita. Rongga mulut. Bisa rongga mengeluarkan bunyi kalau mulut ditutup. Rongga mulut. Bisa rongga mengeluarkan bunyi kalau mulut ditutup. Tidak. Oke, yang kedua di mana?
keluarnya? Tenggorokan. Bisa tenggorokan mengeluarkan bunyi kalau mulut ditutup? Ya. Enggak. Terus yang ketiga, Rongga dada. bisa rongga dada mengeluarkan bunyi kalau mulut ditutup? Bisa lidah mengeluarkan bunyi kalau mulut ditutup? Ternyata tempat keluarnya bunyi itu cuma satu, mulut. Kalau begitu, makhraj itu apa? Titik tekan. Gitu. Apa, Pak? Titik tekan bunyi. Oh, titik tekan bunyi. Kalau bahasa akademiknya titik artikulasi. Nah, bukan tempat keluar. Buktiinnya aja tutup mulut. Tutup mulut nggak bisa. Bahasa Indonesianya itu sama ya Pak pemahamannya, titik artikulasi sama dengan makhraj ya. Titik artikulasi. Baca tasrifnya. Kharaja, yakhruju, khuruj. Iya. Nah, ini nih sekarang. Tadi masuk, nah, dakhala berkembang menjadi adkhala. Tadi kharaja berkembang menjadi akhraja. Tadi yadkhulu berkembang menjadi yudkhilu. Tadi yakhruju berkembang menjadi yukhriju. Coba dilihat di buku adkhala maknanya apa? Memasukkan. Gitu. Kalau dakhala? Masuk. Apa beda antara masuk dengan memasukkan? Ada imbuhan. Berarti ada imbuhan. Dengan mekan. Dengan demikian ibu-ibu, bapak sekalian, ini dia ilmu kita. Kita ulangi lagi bahwa kalau ada hamzah di fi'il madin, dia bisa mengindikasikan awalan akhiran kan. Gitu ya. Awalan akhiran kan. Kalau jadi artis namanya menjadi mengartiskan. Salmankan. Kalau jadi tentara jadinya jengiskan. Baik. Nah, bagaimana dengan mudhari'nya? Nah, kalau mudhari kita tidak bisa mengandalkan huruf. Kalau huruf tidak bisa diandalkan, maka kita pakai bunyi. Ya, kalau di mudhari penciri mekannya adalah u di awal, i sebelum akhir. Gitu. Nah, ya, saya ingin ini sebagai penghangatan atau sebagai pendahuluan, pembukaan. Kita nanti akan bicara lebih banyak tentang ini, tetapi bukan hari ini. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan coba untuk meresapi, menghayati, dan mendalami awalan dan akhiran kan dalam bahasa Arab diungkapkan dengan cara seperti apa. Yaitu hamzah di madin, ui di mudhari. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada diskusi kita yang akan datang. Sampai di sini dulu ya, ibu-ibu. Terima kasih, Pak. Ini apa yang bisa kita pelajari bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya. Demikian untuk hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini yang membahagiakan selalu, dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto ya. Foto ya, foto. Ya, foto.